Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo teman-teman dan bahasa kalian. Perkenalkan nama saya Zainab Falisa Nurul Haq dengan NIM G00232007 dari SGD A5. Kali ini akan menyampaikan mengenai tema anatomi khususnya pada tratus digestivus dari mulai dinding abdomennya hingga nanti ke superior dan inferiornya. Jadi ini untuk topik pembahasannya. Terus ini pertama kita akan bahas tentang dinding abdomen. Jadi pada bagian abdomen kita itu tidak akan langsung bertemu dengan organ-organ, tapi ada dinding abdomen yang melapisi bagian dari superficial hingga ke bagian profunda mendekati organ viscera. Nah, dinding abdomen itu ada yang dibagi dengan jadi batasnya itu anterior lateral atau anterolateral dengan ada yang pada bagian posterior. Jadi kalau untuk bagian dinding abdomen pada bagian anterior dan lateral itu ada 7 lapisan. Yang pertama dimulai dari kulit. Jadi ini kulit itu bagian yang paling superficial yang bisa kita lihat dan kita pegang. Terus dilanjut ke fascia superficialis, yaitu di bawahnya kulit. Dan nanti ada kebagi jadi 2 lapisan lagi di dalam fascia superficialis, yaitu ada fascia camper sama ada fascia scarpa. Nah, kalau misalnya fascia camper itu jadi dia adalah lapisan lemak superficialis. Kalau misalnya scarpa itu merupakan jaringan pengikat. Nah, terus pada fascia superficialis itu pada pria, nah fascia superficialis ini tuh akan berlanjut di atas penis, terus akan menyatu dengan lapisan profunda fascia superficialis, nanti berlanjut ke skrotum, nanti akan membentuk lapisan khusus yang disebut dengan lapisan dartos. Nah, pada wanita, lapisan ini tetap mengandung lemak dan jaringan ikat dan merupakan komponen labium maius pudenda. Selanjutnya, lapisan ketiga setelah facies superficialis itu ada facies profunda. Dilanjut ke lapisan otot atau musculus et abnerosis. Nah, pada bagian abdomen anterior dan lateral itu ada 5 otot penyusunnya. Nah, ada 3 flat muscle dan ada 2 vertical muscle. Kalau 3 flat muscle itu ada musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, musculus transversus abdominis. Nah, kalau misalnya otot vertikalnya itu ada musculus rector abdominis dan musculus pyramidalis. Dilanjut ke fascia transversalis, jadi itu tuh berada di antara flat muscle tadi. Terus nanti habis fascia transversalis nanti akan dilanjut dengan fascia extra peritonealis, yaitu memisahkan antara fascia transversalis dengan peritoneum. Nah, terus habis itu ke bagian yang paling profunda yaitu ada peritoneum parietal, yaitu lapisan yang melapisi bagian dalam dari dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen itu sendiri. Nah, tadi itu untuk bagian anterior dan lateral. Sekarang kita lanjut ke posterior. Nah, kalau posterior ini bedanya dia tuh cuma 5 lapis. Terus dia nggak ada facies profunda dan facies transversalis. Tapi lapisan otot itu cukup banyak sampai ada 4 lapis. Nah, kalau misalnya pada dinding abdomen bagian posterior itu ada 5 lapis, dimulai dari bagian superficialnya itu kulit. Dilanjut ke fascia superficialis dorsi yang terbagi menjadi 4 lapisan. Yang pertama tuh lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi. Terus lanjut ke lapisan kedua itu ada musculus obliquus internus abdominis, musculus erector spina, terus ada musculus longissimus dorsi dan serratus posterior dan posterior inferior. Terus lanjut ke lapisan ketiganya itu ada musculus multifidus, musculus interspinal, musculus obliquus internus abdominis, dan lanjut ke lapisan keempatnya itu ada musculus quadratus lumborum, terus ada musculus iliopsoas, terus ada musculus transversus abdominis. Setelah tadi lapisan otot yang cukup tebal, dilanjut ke fascia extraperitonealis, yaitu berupa jaringan lemak, dan terakhir oleh peritoneum parietal. Nah, kali ini selanjutnya kita akan membahas sistem otot pada regio abdomen khusus pada bagian anterior secara lebih jelas. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya, sudah disinggung bahwa kalau misalnya di otot pada regio abdomen itu ada yang jadi flat muscle-nya, ada yang
vertical muscle-nya. Nah, vertical muscle itu bakal lebih profunder daripada si flat muscle-nya. Nah, terus kalau misalnya tadi ya flat muscle sendiri kan tadi terbagi jadi 3. Ada musculus obliquus internus yang pertama. Nah, itu merupakan lapisan otot paling luar atau paling superficial pada dinding abdomen. Nah, terus si aponeurosisnya itu akan menutupi bagian anterior tubuh sampai pada garis tengah tubuh. Nah, nanti mendekati garis tengah tubuh itu uh, aponeurosis itu bakal saling terjalin dan menebal, nanti akan membentuk yang namanya linea alba yang ini. Jadi ke sini kan ya. Awalnya internal buku terus nanti ke tengah terus semakin menebal, nanti ketemu di bagian media itu namanya ada linea alba. Nah, terus pada bagian bawah musculus obliquus internus ini akan membentuk ligamentum inguinalis. Nah, baik yang dextra maupun yang sinistra. Nah, di mana aponeurosis ini berjalan dari sias atau spina iliaca anterior superior sampai ke tuberculum pubicum di daerah sini. Nah, terus nanti di bagian posteriornya dari di bagian bawahnya dari ligamentum ini ada canalis inguinalis. Nah, kanal ini tuh kayak pita yang isinya tuh bakal berbeda-beda tergantung jenis kelaminnya. Kalau yang pria itu isinya funiculus spermaticum, kalau yang wanita itu isinya ligamentum rotundum. Nah, selain tadi ada ligamentum inguinal, nanti ada juga ligamentum lainnya yang berhubungan dengan ligamen ini. Ada ligamentum lacunar sama ada ligamentum upper. Dilanjut ke yang flat muscle yang internus yang ini. Nah, kalau eksternal kan arahnya seperti ini, seperti V. Yang internus yang seperti ini. Nah, terus kalau misalnya obliquus internus itu bagian tengah dari aponeurosisnya itu akan menyatu dengan linea alba tadi, terus kalau aponeurosis juga akan membentuk vas inguinalis. Nah, sama dengan transversus abdominis, sama dengan otot sebelumnya, transversus abdominis juga bakal membentuk vas inguinalis. Nah, kalau transversus abdominis itu lebih profunda lagi di dalamnya internus yang obliquus internus. Nah, terus di antara musculus obliquus internus sama transversus abdominis itu ada kayak tempat gitu yang berisi saraf sama arteri yang bakal masuk ke daerah dinding perut anterolateral. Nah, namanya itu adalah novascular plane. Kita lanjut ke vertical muscle-nya itu ada yang rectus abdominis. Yang ini. Itu tuh yang nanti akan membentuk six-pack sama akan membentuk gerakan fleksi. Nah, nanti itu otot ini akan dibungkus sama yang namanya vagina musculi recti abdominis yang tadi terbentuk karena adanya aponeurosis dari 3 flat muscle yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Lanjut ke musculus pyramidalis. Jadi dia tuh bentuknya triangular di bawah sini ya. Terus sangat kecil. Terus letaknya di depan musculus rectus abdominis. Terus dia juga ada di dalam vagina musculi recti abdominis. Nah, kalau musculi pyramidalis ini saya bentuk yang sangat kecil, gak semua orang itu punya musculus ini. Kayak hampir 20% orang tuh nggak punya musculus pyramidalis. Lanjut, tadi sudah ke bagian dinding abdomen, sekarang kita loncat dulu ke bagian tractus digestivus inferior atau gentry inferior. Kali ini saya akan membahas tentang anatomi rectum proprium. Jadi rectum itu nanti kan ada 2 bagian, yaitu ada rectum proprium sama canalis analisnya. Nah, kalau misalnya anatomi rectum proprium itu nanti kita bisa meneliti dari bagian sisi luar dan dari sisi dalamnya. Kalau misalnya sisi luarnya itu ada flexura sarcalis sama flexura anorektal. Nah, itu fungsinya buat apa? Ya, flexuranya seperti ini. Nah, terus fungsinya itu untuk menjaga kontinensi dari tinja dan saat terjadinya defekasi, si flexuranya itu bakal menjadi tegak dan tinjanya itu bisa bergerak ke arah kanal sehingga bisa dikeluarkan. Nah, kalau sisi dalamnya itu ada tunika mukosa yang terdapat lipatan-lipatan transversal gitu. Yang disebut sama dengan yang namanya plika transversalis recti atau kita sebut sebagai Houston. Nah, di bawah lipatan tadi itu ada yang namanya ampula recti. Itu tuh punya kemampuan untuk berelaksasi karena fungsinya untuk menerima dan menahan tinja sampai akhirnya tinja itu dikeluarkan ketika BAB.
terus ada zona transisi ditandai dengan adanya anorectal junction. Jadi ini ada zona peralihan. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini tadi selain ada rectum pupium ada canalis analis. Nah, jadi kalau misalnya canalis analis ini, jadi dia merupakan bagian yang ditandai dengan sudah dimasuknya jadi dia di bawahnya pecten line. Terus dia tuh letaknya di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Nah, terbagi jadi 3 segmen. Yang pertama itu ada zona columnaris, pecten analis, sama ada zona cutanea. Nah, kalau misalnya zona columnaris itu, jadi dia tuh lipatan longitudinal columnar rectalis yang dibentuk sama corpus cavernosum. Nah, kalau pecten analis itu, ini bagian sini yang putih ini, ditandai dengan adanya garis superior pada zona ini yang disebut dengan pecten line. Nah, terus ini tuh terbentuk dari epithelium squamous kompleks non kornifikasi. Nah, terus nanti di sini selanjutnya di bawahnya ada zona cutanea, yaitu bagian kulit eksternal yang kita pegang saat sedang membersihkan diri. Nah, itu tidak dibatasi secara tidak konsisten sama yang namanya linea anocutanea. Nah, terus di kanalis analis ini ada yang namanya sphincter ani. Nah, sphincter ani ini kumpulan dari muskulus yang bisa jadi otot polos dan otot skelet yang fungsinya tadi ya untuk menahan pengeluaran tinja yang ada di rektum ini. Nah, terus apa aja sih muskulus yang penyusun otot sphincter ini? Yang pertama ada muskulus sphincter ani internus dan muskulus corrugator ani. Nah, fungsinya ini nanti dia tuh akan berangsangnya secara involuntary. Jadi dia tuh kan karena merupakan otot polos. Nah, selanjutnya ada musculus sphincter ani externus dan musculus puborectalis, yaitu merupakan otot skelet. Jadi apa ya? Digerakkannya secara sadar oleh kita sendiri. Nah, kalau musculus puborectalis sendiri juga merupakan bagian dari musculus levator ani. Kalau dari sini kelihatan nggak ya? Nah, ini levator ani. Nanti di bagian sininya tuh ada musculus puborectalis. Ini ada internal anal sphincternya. Bagian sini ada yang sphincter eksternalnya. Kita lanjut ke bagian vaskularisasinya. Jadi kalau misalnya rektum sendiri kan merupakan organ Hinget ya. Jadi kita sendiri sudah tahu kalau misalnya untuk vaskularisasinya, untuk arterinya bakal divaskularisasi sama arteri mesenterika inferior atau secara percabangannya. Jadi tidak langsung sama arteri mesenterika inferiornya. Jadi ada arteri rectalis superior, jadi cabang dari mesenterika inferior. Terus ada arteri rectalis media, cabang dari arteri iliaca interna. Terus ada arteri rectalis inferior, cabang dari arteri iliaca interna. Terus kalau untuk venanya sendiri ada vena rectalis superior, terus nanti dia bakal naik ke atas ke vena mesenterika inferior, terus nanti ke vena porta. Terus ada juga yang lewat dari vena rectalis yang media. Nah, itu tuh nanti bakal ke vena iliaca interna, terus nanti ke vena cava inferior. Nah, ada juga yang lewat vena rectalis inferior yang ini. Nanti naik ke atas ke vena pudenda interna, ke vena iliaca interna, lalu ke vena cava inferior. Nah, untuk inervasinya sendiri, kalau untuk saraf simpatisnya dengan nervus splanchocumbalis, kalau untuk parasimpatisnya dengan nervus splanchipelvi. Nah, kita lanjut lagi ke pembahasan di dinding abdomen. Jadi, kalau misalnya di daerah dinding abdomen itu ada yang namanya peritoneum. Nah, peritoneum itu sebenarnya apa sih? Peritoneum itu adalah suatu lapisan tipis yang licin, terus yang melapisi pada bagian dalam dinding abdomen dan membungkus sebagian atau seluruh viscera abdomen. Nah, fungsinya itu antara lain sebagai tempat penyimpan lemak, terus bisa sebagai pelumas yang mencegah gesekan dari antar organ di visceranya, terus sebagai alat penggantung dan fungsinya masih banyak. Nah, terus dibagi menjadi dua, ada yang peritoneum parietal sama ada peritoneum visceral. Nah, apa sih bedanya dari kedua peritoneum itu? Kalau misalnya peritoneum parietal tuh bakal melapisi
bagian dalam dari dinding abdomen. Nah, kalau misalnya peritoneum visceral itu, dia tuh akan melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis, baik dari sebagian permukaan organ, berarti nanti jadi organ retroperitoneal, atau maupun seluruh permukaan organnya, berarti itu nanti jadi organ intraperitoneal, kayak gitu. Terus kita lanjut ke bagian tadi ya, organ intraperitoneal. Organ intraperitoneal berarti adalah organ yang seluruh bagiannya itu dilapisi sama permukaan peritoneum. Yang ini ya. Ini kan visceroperitoneum melapisi semua bagiannya kan. Nah, sebaliknya kalau misalnya peritoneum itu cuma pada bagian anteriornya doang. Posteriornya itu nggak dilapisi sama si peritonealnya. Nah, kita tuh bakal lebih mudah menghafalkan organ-organ peritoneal. Itu bisa ada singkatannya, yaitu Sedtaker. Nah, S-nya itu untuk suprarenal gland, terus atau kelenjar suprarenal, A-nya itu untuk aorta, D-nya itu untuk duodenum kecuali pada bagian pars superiornya, terus P-nya itu untuk pankreas, U-nya itu ureter, C-nya itu colon ascendens dan descendens, terus K-nya itu untuk kidney atau ginjal, E-nya esophagus, terus R-nya itu rectum. Berarti organ-organ lainnya seperti gaster, hepar, lien, terus pankreas, kecuali kauda dan bagian lainnya berarti merupakan organ intraperitoneal. Kita lanjut ke duplikator peritoni. Jadi duplikator peritoni sendiri merupakan kayak duplikasi dari si peritoneumnya. Nanti bakal terbagi jadi 3 macam. Ada alat penggantung peritoneum atau mesentri, terus ada omentum, sama ada ligamentum peritoni. Nah, terus kalau misalnya kita mulai dari alat penggantung peritoneum dulu. Jadi alat penggantung atau mesentri itu jadi kayak dua lapisan gitu pada bagian viscera peritoneum. Terus itu tuh untuk mengkonek antara organ intraperitoneal biasanya sama ke bagian posterior dari dinding abdomen. Nah, terus tuh nanti itu tuh bakal nyediain jalan buat nervus, terus buat pembuluh darah, sama buat si drainase dari limfatiknya. Terus kalau misalnya duplikator peritoneum itu yang tadi mesenterium itu nanti ada yang kalau yang ke kolon berarti nanti jadinya namanya mesokolon. Jadi kalau misalnya mesokolon transversum itu jadi lipatan peritoneum yang menghubungkan antara si kolon transversum, nah kayak gini, terus nanti dia itu yang ini kolon transversum tuh ke bagian posterior dari dinding abdomennya. Terus ada mesokolon juga buat sigmoideum, berarti dia tuh lipatan peritoneum yang berbentuk V terbalik yang nanti akan melekatkan si kolon sigmoideum ke bagian dinding posterior abdomen untuk memfiksasikan sebenarnya. Terus ada mesentery buat appendix juga, berarti mesoappendix namanya, kayak gitu. Selanjutnya ada omentum. Nah, kalau misalnya omentum sendiri itu ada yang kayak ada omentum maius yang kayak bentuk itu tirai, ada omentum yang minus, jadi dia tuh di belakangnya organ untuk memfiksasi organ-organ. Nah, kalau omentum maius itu berasal dari mesenterium dorsalis yang merupakan lipatan peritoneum yang melekat pada curvatura mayor pada bagian gasternya. Di sini ya, curvatura gasternya dan duodenum pars superiornya. Ini. Nah, terus omentum ini tuh berbentuk seperti tirai. Jadi dia tuh akan menutupi organ-organ di belakangnya kayak kolon transversum, terus interstitum tenum kayak jejunum sama ileum. Terus nanti melipat ke belakang, terus akan melekat ke bagian atas dari mesokolon transversum. Nah, kalau misalnya omentum minus itu, dia itu berasal dari mesenterium ventralis yang merupakan bagian dari lapisan peritoneum yang melekat ke curvatura minor pada gaster. Jadi di sini. Nih di sini nih curvatura minus tuh. Nah, terus nanti di tiap omentumnya tuh bakal ada ligamentum yang memperkuat atau yang sebenarnya tuh kayak menyusun struktur itu. Kalau misalnya di omentum maius itu ada 4 ligamennya, kalau di omentum minus itu ada 2 ligamennya, ada gastrohepatica sama ada hepatoduodenal gitu.
Nah, terakhir itu ada ligamentum peritonei, yaitu untuk melekatkan organ-organ lain ke dinding posterior abdomen atau ke organ lainnya. Misalnya di hepar nanti dihubungkan sama ligamentum falciformi, terus ada ligamentum hepatoduodenal sama ligamentum gastrohepaticum. Terus ada kalau di gastro itu dihubungkan sama ada ligamentum gastroplenica sama ada gastrocolica kayak gitu. Nah, ini selanjutnya kita ke bangunan usus yaitu ada foramen Winslow. Jadi, foramen Winslow ini kayak struktur yang menghubungkan antara cavum peritoneum mayor sama minor. Jadi kan awalnya cavum tuh waktu masa embrio itu awalnya masih satu cavum, tapi setelah semakin berkembang jadi kayak terbagi gitu jadi dua bagian cavum itu. Nah, si foramen Winslow ini satu-satunya pathway yang menghubungkan antara cavum mayor sama cavum minusnya. Nah, tadi itu kita udah membahas sempat disebut juga ya cavumnya sendiri. Nah, ada yang namanya cavum peritoneum minor, yaitu bisa juga disebut dengan lesser sac atau cavum peritoneum mayor, bisa disebut juga dengan greater sac. Nah, seperti yang sudah disebut sebelumnya, jadi dua lapisan peritoneum itu akan membentuk kayak suatu rongga. Jadi kan tadi ada peritoneum parietal sama yang visceral. Nah, itu akan membentuk yang sama namanya sebuah rongga. Itu disebut sama yang namanya cavum peritoni. Nah, dalam keadaan normal itu si cavumnya itu bakal berisi cairan serosan sehingga akhirnya organ-organ tuh kalau misalnya bergerak tuh gak terjadi kayak kerusakan gesekan atau friksi. Nah, serta memungkinkan terjadinya gerakan digesti atau gerakan pencernaan. Nah, akibat adanya perputaran saat waktu masih embrio, jadi waktu dewasa itu si cavum peritoneum itu tidak lagi jadi satu rongga utuh, tapi melainkan jadi dua rongga yang berhubungan tadi sama si foramen Winslow-nya. Nah, kalau misalnya yang warnanya agak ke peach ini tuh dia tuh cavum peritoneum mayor, yang ini cavum peritoneum minor. Nah, ini. Nah, yang menghubungkannya apa? Ya tadi si foramen epiploica winslowi-nya atau yang sudah tadi kita sebutkan di sini nih. Jadi untuk pathway yang menghubungkan dua rongga ini tuh satu-satu jalan tuh dengan foramen epiploica atau foramen Winslow. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai berbagai topik dari tratus digestivus dan dinding abdomen. Semoga dapat menjadi ilmu baru bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.